Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast kelompok 1. Nah, teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air, sebentar lagi kita akan 17 Agustus, di mana kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia. 2 mingguan lagi ya. Jadi, pada kali ini kita mendapat cerita dari salah satu teman podcast kita, yaitu Fazri. Dan untuk Fazri, dipersilakan untuk bercerita. Oke, terima kasih Nova. Jadi gue bakal nyeritain pengalaman gue di masa SMP. Jadi dulu gue di suatu tempat, yaitu di rumah gue pada sore hari. Gue di sore itu udah pulang sekolah. Gue biasanya pulang sekolah lewatin gang yang biasa, tapi saat gue lewati gang biasa itu ternyata jalan itu sedang diperbaiki karena rusak. Jadi ya mau gak mau gue harus lewat gang sempit. Sebenarnya gue malas banget sih lewat gang itu, karena gang itu kata warga ketika melewati gang itu bakal tersesat atau tidak kembali lagi. Ya karena gue bingung, pada akhirnya gue lewat situ juga. Dan sebelum gue lewatin gang itu, gue takut banget. Jadi gue berdoa dulu, minta perlindungan WKWK. Saat gue memasuki gang itu, gue awalnya ya biasa aja. Walaupun sebenarnya gue lumayan takut sih, tapi ya berani-beraniin aja. Lalu gue jalan sampai gue keluar dari gang tersebut. Di perjalanan gue ya belum terjadi apa-apa, tapi pas sudah memasuki pertengahan jalan, gue mendengar sesuatu yang jatuh, entah itu batu atau buah. Dalam hati gue, aduh apa ya yang jatuh? Gue bingung, gue takut, gue langsung merinding banget. Gue coba beraniin diri untuk menengok ke belakang, ngecek apa yang terjatuh. Lalu gue nengok perlahan dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Gue mikirnya paling itu buah yang jatuh dari pohonnya. Lalu ya udah, gue lanjutin perjalanan gue tuh. Setelah gue lanjutin perjalanan gue bingung, ini jalan kok gak nembus-nembus. Maksud gue tuh kayak gak keluar-keluar dari gang itu. Gue kayak bolak-balik dari gang itu. Nah saat gue jalan kan udah ngelewatin pertengahan tuh, gue ketemu pertengahan lagi yang tadi. Gue kaget dan dalam hati gue, kok gue kesini lagi sih? Kenapa gue belum ketemu ujung buat keluar dari gang itu? Ya udah, di pertengahan tersebut gue tandai pakai kantong plastik itu warna putih. Gue taruh di bawah dekat rumput-rumput. Dan saat itu sudah memasuki malam. Gue mau cek jam di HP gue, cuman baterai gue habis. Gue melanjuti perjalanan gue dan ya masih aja gue masih belum bisa keluar dari gang tersebut. Gue selalu kembali lagi di pertengahan jalan itu yang gue tandain pakai kantong plastik putih. Gue mendengar sesuatu yang jatuh lagi. Kali ini beda, jatuhnya seperti 2 kali. Gue kaget, gue merinding banget. Di situ mana udah malam, gue cuma bisa berdoa doang. Akhirnya gue berani diri lagi buat nengok ke belakang, buat ngecek. Saat gue cek, lu mau tahu nggak? Apaan tuh? Pocong. Belakang gua pocong, lumayan jauh dari tempat gua berdiri. Waduh. Dan di situ juga ada kuntilanak. Terbang lagi kuntilanaknya. Gua lari terbirit-birit, gua berdoa terus, minta perlindungan. Lompatan pocong semakin kencang, gua panik banget. Terus kuntilanaknya juga tertawa seram. Gua lari terus. Nah, pas gua masih lari di kejauhan ada cahaya. Dalam hati gua mungkin itu gerbang untuk keluar dari gang itu. Gue buru-buru untuk ke cahaya itu dan pocong sama kuntilanak terus mengajar. Saat mendekati cahaya itu, gue melihat ke belakang dulu apa masih ngejar. Ternyata hilang juga. Akhirnya gue masuk ke cahaya itu. Akhirnya gue keluar juga dari gang itu. Dan pas gue keluar, cuaca di itu masih sore. Lalu gue balik ke rumah gue dan gue ngucapin salam dulu lah. Mau gue nangis pas gue buka pintu. Dan ada kakak gue juga, karena katanya gue hilang selama 2 hari. Gue kaget, padahal gue terjebak di gang itu cuma beberapa jam. Dan warga di sana juga langsung kumpul di rumah gue, karena gue akhirnya balik juga. Biasanya gak ada yang bisa balik lagi, bisa dibilang tersesat. Alhamdulillah gue bisa balik juga. Ya itu aja sih dari cerita pengalaman gue masa di SMP.
walaupun cuman sedikit, tapi jujur itu pengalaman gue paling terseram sih. Wah, saat lu keluar dari gang tersebut melalui cahaya gitu? Serius? Iya serius. Wah, gila sih. Itu kayak bener-bener cahaya penyelamat. Iya cok. Untung aja lu bisa kembali lagi. Gila sih kejadiannya. Nah, teman-teman, itu tadi cerita pengalaman dari teman kita, yaitu Fazri. Sangat serem banget sih. Untung aja dia bisa ketemu kembali lagi. Oke ya, itu aja sih dari podcast kali ini. Semoga kalian juga tidak mengalami seperti Fazri. Jangan lupa nantikan podcast-podcast kita yang menarik untuk didengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.